penjualan kita turun. Pembeli biasanya beli sekilo jadi setengah, yang biasanya 2 kilo jadi 1,5. Pembelinya mengeluh. Iya, kalau telurnya mahal, nggak usah beli telur, beli ikan teri aja supaya bisa makan. Kalau telur kan kalau yang memang bahan pokok itu emang nggak bisa diganti. Itu sebenarnya kita lagi bertahan aja. Jadi nggak ada dapatnya gitu. Ya ini kan pertama karena memang pakan ternak yang naik, yang kedua ini fluktuasi biasa. Nanti ini ke 2 minggu ini akan, insya Allah akan turun. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung bersama kita Cipta Wayana, wartawan Sudut Konten. Selamat malam, Mas Cipta. Malam. Oke. Saya sebenarnya ingin panjang lagi pertanyaan ke Pak Sudiono, tapi saya ingin Mas Cipta langsung merespon pernyataan dari Pak Sudiono tadi soal adanya kontraktor yang udah ngambil telur duluan. Berarti di sini kan ada masalah rantai pasok ya, berarti dari pandangan Reksono seperti apa? Iya. Ya ini kan sebenarnya memang antara kadang-kadang ada isu di atas, tapi ada yang real di bawah. Nah ini kan sebenarnya kesaksian dari Pak Daryono yang ngecek ke kandang dan banyak kan kutipan mengatakan bahwa memang real ada terjadi seperti itu. Nah ini kan memang kondisi spesial sebenarnya tahun ini khusus volatile food ini. Sebenarnya namanya sudah volatile food. Jadi memang ini segmen yang pasti bergerak. Tapi biasanya sebabnya itu terutama supply yang dominan tuh misalnya karena cuaca gitu-gitu ya. Karena ada juga permintaan yang fluktuatif misalnya lebaran dan sebagainya. Tapi kondisi sekarang itu spesial karena ada campuran demand juga. Demandnya kenapa? Karena memang tahun lalu kan pandemi masih PPKM ya. Permintaan naik jadi ada demand. Lalu di gangguan suplai tambah yang faktor internasional ini dominan. Jadi harga eksternal pakan. Ya? Kita internal eksternal duet tuh. Iya duet. Ditambah di dalam kalau memang tadi dari kesaksian Pak Daryono ada distorsi di rantai pasok. Jadi semuanya menjadi berkelindan begitu ya. Kemudian wujudnya menjadi di harga akhirnya. Mengganggu harga gitu. Jadi memang nggak, istilahnya dalam kondisi ini jangan main-main dengan rantai pasok, benar-benar harus dijagain supaya nggak, karena kita tidak punya kemewahan seperti kondisi yang lalu. Kondisi ini benar-benar spesial. Ini tugas besar dari Kementerian Perdagangan begitu. Pak Sudiono begini, kalau tidak salah Anda juga mengatakan ya kalau misalnya harga telur sekarang ini 30.000 ke atas paling mahal setidaknya dalam 5 tahun terakhir, benar demikian? Betul. Harga normalnya berapa sih sebenarnya? Jadi harga normalnya tuh sekitar 22, 23 gitu. Paling mahal biasanya tuh di angka 27 ya udah teriak lah gitu. Nah ini bertahan di atas 30.000 ini udah cukup lama ya. Jadi memang cukup meresahkan. Tentunya gini, kalau pedagang itu kan keluhannya gini, kalau barangnya mahal, tentu kan orang berbelanjanya kan volumenya kecil sehingga omsetnya menurun. Tentu yang dirugikan harga mahal itu selain pedagang juga kan konsumen. Nah mungkin saya ingin menggarisbawahi Mbak mengenai tadi itu, bantuan bansos tadi itu. Memang saya paham juga gitu, bansos, bantuan tunai itu penyalahgunaannya juga besar. Penyalahgunaan misalnya gini, maksudnya beli beras, beli telur, beli kebutuhan pokok, mungkin dibeliin rokok, beliin pulsa. Nah itu kan saya kira mungkin juga perlu ada bansos itu. Kalau kami sekali lagi di forum yang baik ini kan, ya, itu kami ingin menyampaikan bansos tunai aja, tapi mungkin mekanismenya bisa niru Pemda DKI misalnya dengan gesek, ngambil barang, tapi ngambil barangnya itu langsung ke situ misalnya, ke pasar gitu. Itu kan satu mekanisme yang bisa di ini. Jadi tidak menyaingi. Saya sampaikan juga ke Pak Menteri waktu kami audiensi, bansos atau kalau ada komoditi tinggi biasanya suka ada, apa itu namanya, operasi pasar ya. Operasi pasarnya di pasar, jadi akhirnya pedagangnya gigi jari. Karena yang jualan tuh dinas perdagangan dan lain-lain gitu. Nah menanggapi tadi pernyataan, betul saya kira ini setelah kami gali, memang pengakuan dari pedagang tadi seperti itu. Tapi juga saya kira rantai pasok pangan dan lain-lain ya, pakan ternaknya ya. Selain itu juga gini,
volatile tinggi ini kan karena kita ini just in time. Kebutuhan besok itu dipasoknya ya kemarin atau malam ini. Oke. Sehingga memang kalau ada keganggu sedikit nih ya memang langsung ya gejolak. menggerakkan. Iya, jadi itu mungkin saya kira perlu juga jadi catatan untuk pemerintah semua. Misalnya apakah perlu mekanisme seperti Bulog untuk kebutuhan yang lain, misalnya ada stok lah, paling tidak ada buffer. Pemerintah tuh punya satu kuantitas tertentu gitu. Sehingga kalau ada apa-apa tuh cepat misalnya gitu. Telur bisa di stok ya? Misalnya, saya kira bisa ya, saya kira bisa ya. Cukup bisa. Bisa bertahan seminggu lah minimal lah gitu ya. Oke. Tapi menurut Anda sendiri, apakah ini kan pemerintah bilangnya sekitar 2 pekan harga telur turun. Bahkan tadi Pak Menteri mengatakan dalam seminggu udah turun begitu. Anda optimis dengan hal tersebut, dengan skema yang tadi Anda jelaskan kan? Gimana? Saya kira gini ya. Ini kan supply and demand, ini hukum ekonomi simpel lah. Jadi menurut saya sih, kami dari pedagang pasar ya, kami itu sangat berharap memang biasanya kan bansos, PKH dan lain-lain itu kan memang rilisnya kan di awal bulan. Iya. Jadi kami berharap memang begitu rilis tuh ya udah orang beli, terus si kontraktornya nggak beli lagi, belinya nanti-nanti gitu. Jadi kami ada harapan mungkin ganti bulan ini bakalan turun sih sebetulnya sih, hitungan kita sih gitu ya. Nah kita lihat kalau memang awal bulan atau harga ini bertahan sampai dengan awal minggu pertama bulan September, berarti mungkin bukan hanya faktor bansos yang dikemukakan juga oleh Pak Menteri atau yang kami kemukakan juga, tapi mungkin barangkali ada faktor lain yang barangkali juga perlu digali lebih dalam. Digali lagi lebih dalam. Nanti bisa dilihat di round bansos berikutnya. Betul. Ada nanti Oktober, November, Desember. Itu kan kalau masih dirapel itu akan keluar mungkin di awal-awal itu juga. Betul. Pertanyaannya akan dibelanjakan langsung lagi nggak gitu? Selalu harus ada evaluasi setiap ronde gitu ya. Melihat pelajaran sekarang. Tentu kalau kami sangat menaruh harapan yang besar. Kami dari asosiasi misalnya atau pedagang pasar dilibatkan untuk itu tadi mendapatkan sumber informasi yang sebenarnya gitu loh. Kadang-kadang kan penentu kebijakan ini memang ya harus mendengarkan banyak pihak, mungkin mendengarkan dari sisi peternaknya sih senang ya harganya tinggi, kemudian yang konsumennya tentu menangis kalau harganya tinggi, harganya terlalu tinggi. Dan itu kira-kira kalau kami sangat berharap kami bisa berperan aktif, tentu kami sangat support apapun kebijakan pemerintah yang pro rakyat, yang pro dengan rakyat kecil ya, tapi tentu mekanismenya jangan sampai program yang baik itu merugikan sebagian kelompok masyarakat yang lain gitu. Oke, mekanisme bantuan dan tentu juga tadi rantai pasok harus diperbaiki. Terima kasih Pak Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia telah bergabung di Bisnis Talk. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan dialog kami malam ini.